Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa untuk subscribe, like dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita nyata penuh pelajaran hidup. Nadia adalah seorang wanita berusia 29 tahun. Hidupnya sederhana, tetapi cukup untuk membuatnya merasa bersyukur. Ia bekerja di sebuah kantor kecil, sementara suaminya, Raka, bekerja sebagai teknisi di sebuah bengkel resmi. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Tidak besar, tetapi terasa hangat. Rumah yang penuh dengan aroma masakan rumahan dan suara radio yang kadang menyala tanpa alasan. Hari-hari mereka berjalan dengan tenang. Tidak ada hal mewah, tidak ada pesta besar, namun ada rutinitas yang menenangkan. Bangun pagi bersama, sarapan, berangkat kerja, kembali pada sore hari, dan menghabiskan sisa waktu dengan berbincang ringan atau menonton televisi sampai kantuk datang. Hubungan mereka adalah hubungan yang dibangun dari kesederhanaan. Tidak berlebihan dalam kata-kata manis, tetapi cukup perhatian dalam hal-hal kecil. Seperti secangkir teh yang diseduh sebelum bekerja, atau jaket yang digantungkan rapi agar siap dipakai saat pagi menjelang. Tetapi kebahagiaan kadang tidak memerlukan alasan untuk berubah. Perubahan bisa datang perlahan, diam-diam, tanpa suara, seolah menyelinap di antara celah-celah kehidupan sehari-hari yang tampak biasa saja. Dan dalam kehidupan Nadia, perubahan itu dimulai ketika Dina datang. Dina adalah adik iparnya. Usianya masih muda, baru lulus dan sedang mencari pekerjaan yang lebih menetap. Ia datang dengan alasan sederhana, bahwa pekerjaannya yang sementara lebih dekat ke rumah Nadia daripada tempat tinggal orang tua mereka. Nadia menerima kehadirannya dengan tangan terbuka. Bagaimanapun, keluarga adalah keluarga. Awalnya, kehadiran Dina membawa suasana baru di rumah itu. Rumah yang biasanya sunyi pada siang hari kini terasa hidup. Dina membantu membereskan rumah, memasak, dan merapikan berbagai keperluan. Ia memiliki energi yang membuat suasana tampak lebih ceria. Bahkan, Raka yang biasanya lelah sepulang kerja, kini sering terlihat lebih banyak tersenyum ketika di rumah. Nadia merasa terbantu. Ia merasa ada seseorang yang, dalam beberapa waktu, bisa meringankan beban rutinitasnya. Tidak pernah sedikit pun terlintas bahwa sesuatu yang hangat bisa berubah menjadi sesuatu yang menyakitkan. Bahwa seseorang yang ia panggil keluarga bisa menjadi alasan air matanya jatuh tanpa suara nanti. Pada hari-hari awal, semuanya masih tampak baik. Hubungan itu masih berada di jalur yang seharusnya. Namun, seperti retakan kecil pada kaca yang tidak terlihat pada awalnya, sesuatu mulai berubah pelan-pelan. Perubahan itu sangat halus. Begitu halusnya, hingga hampir tidak terasa. Tapi seperti angin malam yang pelan, dinginnya tetap masuk, meski tidak terlihat. Dan semua dimulai dari hal-hal kecil. Bukan peristiwa besar. Bukan pertengkaran. Bukan sesuatu yang langsung terlihat jelas. Hanya perubahan suasana. Perubahan cara memandang. Perubahan cara seseorang tersenyum. Yang tampaknya biasa saja, namun sebenarnya adalah awal dari sesuatu yang akan meninggalkan luka sangat dalam. Sejak Dina tinggal di rumah itu, rutinitas harian berubah sedikit demi sedikit. Tidak drastis, tidak mencolok. Perubahannya halus, hampir tak terlihat jika tidak diperhatikan dengan saksama. Dina bangun lebih awal daripada Nadia. Ia sering berada di dapur ketika matahari baru muncul, menyiapkan air panas atau menggoreng sesuatu yang sederhana. Suara sendok yang beradu dengan cangkir dan aroma minyak panas di wajan menjadi bagian baru dari pagi-pagi di rumah itu. Raka, yang biasanya duduk sendirian sambil menunggu sarapan disiapkan, kini sering terlihat berada di dapur lebih lama dari sebelumnya. Tidak melakukan apa-apa yang berarti, hanya berdiri di sana, membantu hal-hal kecil yang sebenarnya tidak terlalu penting, seperti mengambilkan bumbu atau mengaduk teh yang sebenarnya sudah cukup diaduk. Nadia, pada awalnya, merasa hal itu sebagai sesuatu yang wajar. Dina adalah keluarga. Ia membantu. Ia membuat suasana rumah terasa lebih ringan. Ada tawa baru yang muncul di rumah itu, terutama ketika ketiganya berada di tempat yang sama. Tawa yang terdengar tulus,
santai, dan hangat. Namun, dari hari ke hari, perasaan itu berubah perlahan. Dina mulai terbiasa berada di dekat Raka. Bukan dalam jarak yang salah, tetapi cukup dekat hingga terlihat akrab. Ia dengan mudah memanggil perhatiannya untuk hal-hal kecil, seperti meminta tolong mengambilkan sesuatu di rak tinggi, atau memperlihatkan sesuatu yang baru ia pelajari dari internet. Nadia menyaksikan semuanya dari kejauhan, seringkali sambil melakukan pekerjaan rumah yang lainnya. Ia melihat bagaimana mata Raka sesekali tertuju pada Dina, bagaimana Raka terlihat memperhatikan hal-hal kecil tentangnya, cara ia mengikat rambut, cara ia melipat kain, atau cara ia tertawa pelan ketika merasa malu. Belum ada yang salah pada saat itu. Tidak ada pelanggaran yang nyata. Semua tampak masih dalam batas yang bisa dimaklumi. Tapi ada sesuatu dalam cara mereka berinteraksi, sesuatu yang sulit dijelaskan, tetapi tetap terasa nyata. Seperti udara yang berubah sebelum hujan turun. Perubahan itu juga terlihat dalam percakapan setelah makan malam. Biasanya, setelah selesai makan, Nadia dan Raka akan duduk di ruang tamu bersama. Mereka berbagi cerita pendek tentang pekerjaan, tetangga, atau hal-hal sepele yang tidak terlalu penting. Namun, sejak Dina datang, ruang tamu menjadi lebih ramai, namun terasa berbeda. Kini Dina yang sering memulai cerita. Ia bercerita panjang mengenai pengalaman dan rencana-rencananya. Raka mendengarkan dengan penuh perhatian. Nadia juga ada di sana, tetapi entah bagaimana, ia mulai merasa seperti pengunjung di rumahnya sendiri. Ada jarak kecil yang mulai tumbuh, dan jarak itu bukan datang dari luar, tapi dari kedalaman hatinya. Pada malam-malam tertentu, ketika Nadia sudah masuk kamar lebih dulu karena kelelahan setelah kerja seharian, suara pelan obrolan dari ruang tamu masih terdengar. Bukan suara yang mencurigakan, bukan sesuatu yang salah. Hanya dua orang yang berbicara. Tetapi bagi hati yang mulai waspada, suara itu terasa seperti sesuatu yang tidak seharusnya dibiarkan berlarut. Dan waktu terus berjalan seperti itu. Hari demi hari, suasana itu berkembang dengan sangat pelan. Begitu pelan, hingga jika seseorang bertanya kapan semuanya mulai terasa berbeda, Nadia mungkin bahkan tidak bisa menyebutkan satu hari yang pasti. Yang ia tahu hanyalah satu hal. Ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Sesuatu yang tumbuh dari hal-hal kecil, dari kebiasaan sehari-hari yang terlihat normal, namun perlahan mengikis perasaannya sedikit demi sedikit. Dan ia menyadari, tanpa disadari, kehadiran Dina tidak lagi hanya menjadi bantuan rumah tangga, tetapi telah menjadi bagian dari perasaan suaminya. Namun belum ada yang ia lakukan. Belum ada konfrontasi. Belum ada air mata. Hanya diam. Diam yang memanjang. Diam yang mulai terasa berat. Karena pada saat ini, semuanya baru mulai. Malam itu turun perlahan, membawa angin yang dingin dan langit yang seolah menahan sesuatu. Nadia baru selesai merapikan dapur, tangannya lelah, tubuhnya ingin beristirahat, tetapi pikirannya enggan tenang. Ada dorongan kecil di dalam dirinya, halus, namun kuat, yang membuatnya tidak ingin langsung tidur. Raka belum pulang. Dina juga tidak terlihat di rumah sejak sore. Nadia mencoba menenangkan diri, tetapi gelisah itu tidak pergi. Ada sesuatu yang menahan langkahnya. Ia memutuskan keluar sebentar, hanya untuk menghirup udara malam, berharap udara bisa menyapu segala prasangka yang menumpuk. Ia berjalan ke halaman. Langkahnya pelan, nafasnya panjang. Namun ketika ia sampai di depan rumah, ia menghentikan langkahnya. Di ujung jalan kecil, di bawah lampu jalan yang redup, ia melihat dua sosok yang dikenalnya lebih baik daripada siapapun. Raka dan Dina. Mereka tidak berdekatan. Tidak menyentuh. Tidak berbicara keras. Namun cara mereka berdiri. Cara bahu Dina sedikit menunduk. Cara Raka menatap tanah. Seolah menyimpan dunia yang tidak disampaikan. Itu sudah cukup. Bukan tindakan yang mengkhianati. Tetapi perasaan yang tak lagi disembunyikan. Nadia merasa seluruh tubuhnya berhenti. Seolah waktu menahan napas. Ia tidak mendekat. Ia tidak memanggil. Ia tidak ingin didengar. Ia hanya melihat. Dan dalam keheningan itu,
Semua pertanyaan yang selama ini ia tahan, terjawab dengan sendirinya. Ada sesuatu yang tumbuh di antara keduanya. Bukan sekadar kedekatan. Bukan sekadar perhatian. Tapi sesuatu yang seharusnya tidak pernah ada. Dina menyadari seseorang memandang. Ia menoleh perlahan. Tatapannya bertemu dengan mata Nadia. Raka menyusul menoleh. Wajahnya pucat. Matanya membeku. Tidak ada kata-kata. Tidak ada gerak panik. Tidak ada pembelaan. Hanya keheningan yang menampar jauh lebih keras daripada teriakan apapun. Dina menunduk. Raka menahan napas. Nadia berdiri tegak. Namun tubuhnya terasa goyah. Malam itu terasa panjang. Lebih panjang daripada malam-malam sebelumnya. Nadia berbalik. Melangkah masuk ke rumah. Tanpa suara. Tanpa tangis. Pintu tertutup perlahan. Bukan dengan marah. Tetapi dengan kehilangan. Di dalam kamar, Nadia duduk di tepi ranjang. Tangannya menggenggam kain sehelai. Entah kenangan, entah pelarian dari rasa sakit yang baru datang. Ia tidak menangis. Tangis tidak mampu keluar pada luka yang terlalu dalam untuk diucapkan. Yang tersisa hanya keheningan. Dan keheningan itu jauh lebih menyakitkan daripada apapun. Raka dan Dina tetap berdiri di bawah lampu jalan. Seolah waktu juga enggan bergerak untuk mereka. Mereka tahu, tidak ada langkah kembali dari titik ini. Yang pecah, tidak akan kembali utuh seperti semula. Malam itu adalah malam ketika atas nama cinta, seseorang terluka paling dalam oleh orang yang paling dipercaya. Pagi berikutnya datang dengan cahaya yang lembut. Namun rumah itu terasa gelap. Udara seolah lebih berat. Langkah kaki terdengar lebih jelas. Dan waktu berjalan lambat seperti enggan menyentuh suasana yang telah berubah. Nadia bangun lebih awal. Matanya sembab. Namun tidak ada air mata yang tersisa. Wajahnya tenang, tetapi bukan tenang yang damai, melainkan tenang yang lahir dari kehancuran yang sudah tidak bisa lagi ia lawan. Ia menyiapkan sarapan seperti biasanya. Geraknya teratur. Setiap potongan sayur, setiap gelas yang ia letakkan, semua dilakukan dengan ketelitian mekanis, seperti tubuhnya bekerja tanpa perasaan. Raka duduk di meja makan. Diam. Dina duduk tak jauh. Tubuhnya kaku. Tidak ada yang menatap satu sama lain. Keheningan menjadi dinding yang memisahkan mereka, tinggi dan tebal. Mereka makan dalam senyap. Satu persatu suapan terasa seperti beban yang berat. Masing-masing mencoba berpura-pura ada rutinitas yang bisa menyelamatkan mereka. Namun tidak ada rutinitas yang mampu memperbaiki hati yang telah retak. Setelah makan, Dina berdiri dan masuk ke kamar untuk mengemasi barang-barangnya. Tangan itu gemetar saat meraih pakaian. Lipatan-lipatan yang tidak rapi menunjukkan betapa patahnya ia di dalam. Ia membungkus barang-barangnya pelan. Tidak tergesa. Tidak lari. Justru karena ia tahu, lari pun tidak akan membuatnya lebih ringan. Rasa bersalah adalah beban yang akan mengikutinya kemanapun ia pergi. Di ruang lain, Raka duduk dengan wajah tertunduk, tangannya mengepal. Ia dihantui rasa menyesal. Namun penyesalan datang terlambat. Ia ingin memperbaiki. Namun ia juga tahu tidak ada kata-kata yang bisa memutar waktu. Nadia berdiri di dekat pintu kamar Dina. Tidak bicara. Tidak menahan. Tidak melarang. Matanya hanya melihat. Melihat seseorang yang dulu ia anggap adik. Melihat seseorang yang telah tinggal bersamanya. Melihat seseorang yang memegang peran penting dalam hidupnya. Lalu meretakkannya. Tatapannya bukan kemarahan. Tatapannya adalah kehilangan. Dan kehilangan yang paling menyakitkan adalah kehilangan yang kita lihat terjadi perlahan, sambil kita masih berada di sana. Dina berjalan keluar rumah dengan tas kecil di tangannya. Langkahnya pelan. Tidak ada salam. Tidak ada pamit. Raka hanya memicingkan mata menahan perasaan yang pecah di dadanya. Nadia berdiri di ruang tamu, tangan menggenggam ujung bajunya, menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Pintu tertutup dengan bunyi lembut. Bunyi itu terasa seperti gema yang tidak akan berhenti di dalam hati mereka. Rumah menjadi kembali sunyi. Namun bukan sunyi yang damai, melainkan sunyi yang penuh pecahan yang tidak terlihat.
Raka mencoba mendekati Nadia. Langkahnya ragu. Namun Nadia mundur satu langkah. Hanya satu langkah kecil. Namun langkah itulah yang memisahkan mereka. Dan jarak itu terasa jauh sekali. Raka menunduk. Nadia mengalihkan pandangan ke lantai. Tidak ada yang berbicara. Namun semua telah dikatakan. Cinta yang dulu hangat. Kini tinggal bayangan yang dingin. Kepercayaan yang dulu kokoh. Kini telah berubah menjadi serpihan halus yang menusuk setiap napas. Rumah itu tetap berdiri. Namun hubungan di dalamnya telah runtuh. Hari-hari setelah kepergian Dina berjalan seperti lembaran waktu yang penuh ruang kosong. Tidak ada yang benar-benar berubah di dalam rumah itu. Piring yang sama, kursi yang sama, selimut yang sama, namun rasanya seperti tempat yang berbeda. Nadia menjalankan hari-harinya dengan langkah yang pelan. Tidak terburu namun juga tidak berhenti. Ia melakukan pekerjaan seperti biasa. Merawat rumah, mencuci pakaian, menata kembali rak yang sudah sejak lama tidak ia sentuh. Seolah dengan merapikan benda-benda di sekitarnya, ia berharap bisa merapikan hatinya sendiri. Namun hati tidak bisa disusun seperti rak kayu. Ada luka-luka yang tidak bisa dipindahkan atau disembunyikan. Ada rasa sakit yang tidak bisa disapu atau dilipat. Raka memperhatikan semuanya dari kejauhan. Tidak berani mendekat. Namun juga tidak sanggup menjauh. Ia ingin memperbaiki, ingin meminta maaf, ingin menghapus semua yang telah terjadi. Tapi ia tahu, penyesalan tidak cukup untuk menutup celah yang telah terbuka. Nadia tidak menjauhinya dengan marah. Ia menjauhinya karena hancur. Dan kehancuran yang paling menyakitkan bukan yang meledak, melainkan yang diam. Raka mulai tidur di ruang tamu. Bukan sebagai hukuman yang diminta, tetapi sebagai keputusan yang datang dari hening. Kasur tipis digelar di lantai. Lampu malam kecil menyala. Redup seperti napas yang ditahan. Ia menatap langit-langit setiap malam, memikirkan bagaimana hal yang ia kira sederhana bisa berubah menjadi luka yang begitu dalam. Tidak ada tidur nyenyak yang datang. Hanya mata yang lelah dan kepala yang penuh. Nadia pada malam-malam itu tidak menangis lagi. Tidak ada air mata yang tersisa. Ia hanya merasakan kosong, luas, gelap, dan sunyi. Seperti ruangan besar yang dindingnya terlalu jauh untuk disentuh. Suatu pagi, Nadia mulai mengemas pakaian. Tidak tergesa, tidak panik, tidak marah. Seolah-olah ia hanya sedang merapikan hidup. Ia memasukkan baju-baju secukupnya ke dalam tas sederhana. Bukan karena ia ingin pergi jauh. Namun karena ia tahu ia tidak bisa tetap tinggal di tempat yang selalu mengingatkannya pada luka. Raka melihatnya. Telapak tangannya mengepal memutih. Ia ingin menahan. Namun ia tahu ia tidak berhak lagi menahan. Nadia merapikan kerudungnya perlahan di depan cermin. Wajahnya tampak tegar. Namun getaran kecil di ujung matanya menunjukkan perjuangan besar yang sedang ia tahan. Menjalani luka jauh lebih berat daripada menjatuhkan air mata. Ia mengambil tas, melangkah menuju pintu. Raka bangkit dari lantai, berdiri di ambang antara keinginan untuk mendekat dan keharusan untuk melepas. Namun Nadia tidak berhenti, tidak menoleh, tidak memberi tanda apapun. Pintu terbuka, lalu tertutup kembali pelan. Tanpa suara, tanpa teriakan, tanpa kata pamit. Rumah itu menjadi kosong. Udara terasa lebih dingin. Dinding-dinding seolah memantulkan keheningan itu berkali-kali. Raka berdiri sendirian di ruang tamu. Ia tidak menangis. Tetapi seluruh tubuhnya hancur dari dalam. Perlahan. Dan di luar sana, Nadia berjalan menyusuri jalan kecil itu. Tidak cepat, tidak lambat. Hanya menuju tempat yang mungkin bisa memberinya ruang untuk bernapas kembali. Karena terkadang, cinta tidak hilang karena tidak saling mencintai. Cinta hilang ketika kepercayaan tidak lagi hidup. Waktu berjalan perlahan setelah kepergian itu. Hari berganti hari, tanpa kejadian besar, tanpa keramaian, hanya rutinitas yang sederhana. Nadia tinggal di rumah ibunya di kampung tidak jauh dari kota. Rumah itu kecil, namun hangat. Penuh suara ayam berlari dan angin lembut yang membawa bau tanah setelah hujan. Di sana,
Ia mencoba merajut kembali bagian dirinya yang hancur. Ia bangun setiap pagi untuk membantu ibunya di kebun kecil di belakang rumah. Tanah yang lembut dan dingin di tangan memberikan ketenangan yang tidak bisa ia dapatkan dari kata-kata siapapun. Tiap bibit yang ia tanam terasa seperti usaha kecil untuk menanam ulang hidupnya sendiri. Di sore hari, ia duduk di beranda, memandang langit yang perlahan berubah warna. Ia tidak lagi menahan sesak di dadanya. Sakit itu masih ada, tetapi kini tidak lagi menenggelamkannya. Ia belajar bernapas bersama rasa itu, bukan berperang melawannya. Luka memang tidak hilang dalam semalam. Namun ia mulai menemukan dirinya kembali, sedikit demi sedikit. Sementara itu, Raka tetap tinggal di rumah yang sama. Rumah itu kini terasa terlalu luas, terlalu sepi. Ia bangun setiap pagi dengan keheningan yang menyambutnya. Tidak ada aroma masakan. Tidak ada langkah kaki ringan. Tidak ada suara halus yang memanggilnya untuk bersiap bekerja. Ia kembali ke bengkel seperti biasa. Namun pekerjaannya kini terasa sebagai satu-satunya hal yang membuat hari terus bergerak. Setiap baut yang ia putar, setiap mesin yang ia perbaiki, terasa seperti permintaan maaf yang ia coba sampaikan, bukan kepada orang lain, tetapi kepada dirinya sendiri. Namun penyesalan tidak pernah benar-benar selesai. Ia menyimpannya dalam diam, membiarkannya menjadi bagian dari dirinya. Ia tidak mencari Dina. Ia tidak mencoba menghubungi siapapun. Keheningan adalah bentuk pertanggungjawabannya. Dina, di tempat lain, hidupnya tidak menjadi lebih ringan. Ia tinggal dengan seorang kerabat sementara, membantu bekerja di toko kecil. Langkahnya pelan. Tatapannya sering kosong. Ia membawa rasa bersalah dalam setiap napas. Ia belajar menjalani hidup tanpa keberanian untuk menoleh ke masa lalu. Namun ia juga tahu bahwa satu hari nanti, ia harus menghadapinya, bukan untuk kembali, tetapi untuk memaafkan dirinya sendiri. Waktu akan mengajar, meski dengan cara yang berat. Musim berganti. Nadia akhirnya mulai tersenyum lagi, bukan senyum lebar. Namun senyum kecil yang muncul ketika angin terasa lembut, atau ketika benih yang ia tanam mulai tumbuh. Itu bukan kebahagiaan penuh. Namun itu adalah tanda bahwa ia masih hidup. Raka terus bekerja keras. Tubuhnya lebih kurus, wajahnya lebih matang. Ia menahan luka itu bukan karena ingin melupakan, tetapi karena ia tahu luka itu adalah bagian dari cerita yang pernah ia jalani, dan ia harus belajar darinya. Dina perlahan belajar berdiri, menata hidup dari awal, menerima bahwa kesalahan tidak membuat seseorang berhenti memiliki masa depan, meski masa depan itu tidak lagi sama. Tidak ada yang kembali seperti dulu. Tidak ada yang memaksa waktu untuk mundur. Namun ada satu hal yang akhirnya tumbuh di antara mereka. Penerimaan. Bahwa cinta dapat berakhir tanpa kebencian. Bahwa kepercayaan dapat pecah, tetapi hidup tetap berjalan. Bahwa masing-masing orang berhak menemukan jalannya sendiri, meski jalannya tidak lagi bersama. Dan pada suatu sore, ketika matahari turun pelan, Nadia tersenyum kecil pada dirinya sendiri. Senyum yang lahir bukan karena ia telah melupakan semuanya, tetapi karena ia telah berdamai. Akhir yang tidak sempurna, namun nyata. Dan kehidupan terus berjalan. Teman-teman, setelah mendengar kisah ini, apa pendapat kalian? Apakah yang dilakukan Aisyah bisa dimaafkan? Atau justru Raka yang terlalu pasrah dan terlambat menyadari semua tanda-tandanya? Menurut kalian, lebih baik mempertahankan pernikahan yang sudah retak, atau melepaskan demi ketenangan hati masing-masing? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Cerita kalian bisa jadi pelajaran untuk yang lainnya juga.